indah warnanya. Masya Allah. Tumbuh subur di tepi taman. Masya Allah. Agar hidup tak merugi sia-sia. Masya Allah. Bertakwa dan beramal soleh setiap zaman. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur saya hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dipertemukan melalui TVRI yang Jogja Istimewa, tentunya dalam sebuah program yang insya Allah bisa menguatkan iman Islam kita, di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya, semoga kabar baik, sehat, dan bahagia juga Anda sedang rasakan bersama keluarga. Tentunya selama perjalanan hidup kita akan banyak menemukan hal-hal ya, yang kadang kita ngerasa jadi orang yang beruntung, kadang kita merasa jadi orang yang merugi. Mudah-mudahan hari ini kebersamaan kita termasuk jalan untuk menjadi orang-orang yang beruntung ya. Nah baik pemirsa, kita sudah siap untuk thalabul ilmu. Tentunya saya tidak sendirian, karena di studio sudah hadir para jamaah yang siap dengan penuh semangat dan antusias untuk belajar bersama-sama di Tablik Islami. Nah ini sebelah kanan saya ya, hampir sama dengan saya juga penuh dengan bunga-bunga ini ya. Dan penuh dengan senyum juga yang merekah. Dari mana ini ibu-ibu dan bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Majelis Taklim Indonesia Madura Jawa Asri. Sambung sanak, sambung saudara, sambung dalam silaturahmi. TVRI Jogja, Panggilan Istimewa. Indonesia luar biasa. Yes. Yes, wah terima kasih banyak. Wah ini latihannya berapa lama ibu? Ini yes dan sambung sanak, sambung saudara. 2 hari. Wow ya Allah, ini bapak juga mensupport loh baru. Ini kali ini ada bapak-bapaknya, alhamdulillah ya. Jadi bisa ikut ngaji juga ya pak ya. Ya jadi Khairunisa luar biasa. Ini juga pengajiannya selalu ada kajian-kajian rutin? Sebulan, selalu sebulan sekali? Oh ya, baiklah. Mudah-mudahan hari ini juga semakin banyak ilmunya ya Bu ya. Baik, terima kasih. Nah, sebelah kiri saya dari mana ini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Pesantren Sabilun Najah. Pondok Pesantren Sabilun Najah. Zikir, zikir, ikhtiar. Santri lansia. Kami bisa, kami hebat, kami semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, saya jadi merinding ya beneran loh. Ini energinya langsung, ini santri lansia. Jadi memang ini adalah pondok pesantren khusus lansia. Usia berapa Bu yang di sana? Yang paling muda 64 tahun, yang paling tua 87 tahun. Masya Allah. Bu, gimana Bu? Sudah minat Bu? Pesantren loh ini loh Bu. Jangan main, kita bisa belajar sama-sama ya Bu ya. Oke, Masya Allah. Jadi ini tiap hari kita selalu mengkaji Al-Quran juga. Ini hafiz Quran juga. Oh ya, Masya Allah ya Bu. Semoga tadi ya zikir, pikir, ikhtiar. Terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga kita bisa belajar sama-sama di sini. Dan juga untuk Anda pemirsa, pastinya kita juga akan siap belajar thalabul ilmi ya. Nah, ini ada rekan saya juga yang akan menyenandungkan ayat suci Al-Quran. Ini ada Faruk ya. Sudah ada nama Firdausnya, itu sudah tiket menuju surga. Insya Allah. Insya Allah. Makasih Faruk ya. Iya. Dan pastinya pemirsa dirahmati Allah. Saya juga sudah hadir di sini bersama dengan seorang ustadz, beliau juga seorang yang luar biasa ya, tapi juga memang biasa di luar karena kalau beliau berdakwah atau syiar kan nggak mungkin di dalam terus ya, pasti di luar. Dan beliau juga selalu serajin menulis buku, meninggalkan syiar-syiarnya dalam bentuk tulisan-tulisan juga. Ya, beliau adalah Ustadz Sigit Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Erina. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan setelah sekian lama ya. Alhamdulillah. Lama sekali loh Lama Ustadz kita sekali. nggak ketemu ya. Iya, Iya. gimana Ustadz kesibukan-kesibukannya hari ini? Alhamdulillah lancar, sehat. Lancar ya, masih juga tetap nulis buku ya Ustadz Masih, ya? masih, alhamdulillah. Baiklah. Dan baik, pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya kita akan banyak menggali dalam Tablik Islami kali ini. Kita akan membahas sebuah tema yaitu tentang agar hidup tidak merugi. Karena kita meyakini perjalanan hidup kita ini penuh dengan jebakan-jebakan ya. Yang kadang kita membuat jadi terlena, akhirnya kita baru sadar, oh ternyata kita rugi. Supaya kita lebih waspada, lebih aware lagi, ini kita
langsung mengkaji dengan Ustadz Sigit nih ya. Ustadz, kalau kita bicara tentang agar hidup tidak merugi, saya yakin deh, saya tanya sama jamaah di studio ya. Bu, Mbak, Bu dan Bapak-bapak ini ya, gimana? Mau hidup di dunia ini penuh dengan kerugian atau keberuntungan? Keberuntungan. Beneran? Beneran. Yakin? Yakin. Nggak mau rugi? Nggak. Tapi pernah rugi nggak? Pernah. Pernah juga Ustadz. Nah, gimana Ustadz dalam perspektif Islam itu sebenarnya agar tidak merugi itu rugi apa ini? Ya. Rugi finansial, rugi waktu, atau rugi apa? Monggo silakan Ustadz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, juga pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti setiap kita ingin beruntung ya, dan tidak akan pernah mengalami kerugian. Dan Quran diturunkan sungguhnya untuk menghantarkan kita kepada keberuntungan-keberuntungan. Ada yang menarik tatkala fakta sejarah yang diungkap oleh seorang ulama tafsir pada masa jahiliyah, itu ada satu kepercayaan yang berkembang di sebagian masyarakat jahiliyah. Mereka seringkali mengalami keadaan-keadaan yang tidak disukai, kondisi-kondisi yang dibenci, hal-hal yang berusaha untuk dijauhi, ya. Dan seringkali hal itu terjadi pada waktu tertentu, yakni pada waktu asar gitu. Nah, lalu secara mudah kemudian mereka menganggap waktu asar itu adalah waktu sial, waktu di mana manusia pasti akan mengalami kerugian, ya. Jadi kalau orang Jawa itu pakai ilmu titen ya, niteni, dan kemudian sampai kepada sesuatu yang dipercaya. Sudah pasti anggapan, persepsi hal yang demikian ya, menganggap kerugian, kemudian kecelakaan, kesialan pada waktu tentu tidak bisa dibenarkan ya oleh Islam ini. Nah, maka Quran kemudian turun untuk meluruskan hal itu, bahwa kerugian itu tidak didasarkan semata-mata pada waktunya kapan, ya, tetapi kerugian itu akan sangat ditentukan oleh amal apa yang kita lakukan di dalam waktu-waktu tersebut itu. Maka turunlah kemudian surat Al-Asr tentang itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi ketika Allah bersumpah demi waktu, ya, Al-Asr itu bisa maknanya waktu asar, Al-Asr juga bisa maknanya waktu secara umum. Nah, kalau dikorelasikan, dihubungkan dengan saat ayat itu diturunkan, ini sungguhnya merupakan koreksi terhadap anggapan yang salah. Okay? Kerugian itu, kesialan itu mboten krana wekdal, bukan karena persoalan waktu, tetapi gumantung amal, tergantung amal apa yang dilakukan di dalam waktu. Tetapi secara sengaja kemudian Allah bersumpah demi waktu asar itu agar kemudian muncul perhatian besar pada sebagian masyarakat yang menganggap waktu asar itu waktu sial, waktu merugi gitu. Nah, terlebih tatkala pada ayat yang kedua Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Seolah mendapatkan pembenaran dengan ayat itu, tapi koreksinya kemudian pada ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk melakukan kebenaran, saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Nah, ringkasnya adalah ibu-ibu, awak sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hendak membimbing kita untuk sampai pada persepsi yang benar, menjadi keyakinan yang tepat, kemudian kan menggerakkan kita untuk melakukan tindakan agar terhindar dari kondisi yang merugi. Tetapi kemudian kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Yakni perhatikanlah persoalan waktu, karena tatkala Allah bersumpah demi waktu menunjukkan pentingnya hal tersebut. Lalu tatkala Allah mengatakan sungguh manusia berada dalam kerugian, korelasi atau hubungannya adalah siapapun dari manusia yang tidak memperhatikan waktunya pasti rugi. Sinten engkang boten gatosaken wekdalipun mesti rugi. Itu yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kerugian karena waktu itu berkaitan dengan apa? Banyak sedikitnya waktu, kapan waktunya, kathah napa sekedhiknya, boten, bukan pada persoalan itu.
pada ayat yang ketiga inilah Allah hendak memberikan koreksi yang benar adalah engkang dipun lampahi menopo. Apa yang dilakukan di dalam waktu itu yang menjadi penentu. Kalau yang dilakukan adalah iman, amal soleh, saling menasehati untuk melakukan kebenaran, dan saling menasehati untuk menetapi kesabaran, maka tidak akan pernah ada orang yang merugi, kapanpun waktunya. Bahkan di situ kemudian Allah memberikan bimbingan, kados pundi kedahipun kula pansami, bagaimana kita semua menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan agar menjadi orang yang beruntung. Ya, beruntung napa merugi? Beruntung. Agar tidak merugi sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Maka isi waktu dengan iman, isi waktu dengan amal soleh, isi waktu dengan saling menasihati, ya, untuk melakukan hal yang benar maupun menetapi kesabaran. Ringkasnya begitu, Mbak Ali. Iya, jadi sangat dalam sekali ya. Iya. Tapi boleh tahu nggak sih kenapa Allah bersumpah demi waktu? Iya. Kenapa demi waktu? Maksudnya sedemikian esensinya demi waktu itu Betul, gitu. betul. Kenapa bukan demi umatku, demi hambaku atau gimana, tapi demi waktu. Satu, tadi kita singgung sedikit bahwa apa yang Allah pergunakan sebagai sumpah, maka hal itu menunjukkan pentingnya hal tersebut. Ini penjelasan dari ulama tafsir. Setiap Allah gunakan sesuatu sebagai sumpah, maka hal yang dijadikan sumpah itu perkara yang penting. Ya, ada wadduh, ada wal asri, ada wadduha, ada wal laili, ada wan nahar, itu waktu semua. Wadduha waktu duha, wal lail waktu malam, wan nahar waktu siang, wal asr waktu asar gitu. Ya, ini waktu semua. Dan itu berarti sesuatu yang penting, dan karena penting maka harus diperhatikan. Sehingga isyarat implisitnya adalah perhatikanlah waktu. Oh gitu. gitu, perhatikan waktu. Bu, saya boleh tanya nggak Bu? Satu hari waktunya berapa jam Bu? 24 jam. Buat ibadah berapa lama Bu? 50 menit. Buat tidur? 8 jam. Buat healing? Iya, Pak Ustadz, jadi 24 jam itu kan tadi kita tuh ngerasa kayak ada yang bilang, aduh waktu cepet banget gitu ya. Ada yang bilang ngerasa 24 jam itu kurang gitu ya buat orang yang bekerja luar biasa mengejar duniawi gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita bicara masalah dalam konteks Al-Quran itu kan manusia dalam kerugian. Allah itu luar biasa, sudah menyatakan manusia itu dalam kerugian. Tapi kita suka nggak sadar itu. Nah sebenarnya esensi waktu yang bisa kita lakukan, kan tadi Ustadz bilang ada iman, amal, betul. Terus apalagi tadi takwa ya. Iya, saling menasihati untuk melakukan kebenaran. Kita nggak tahu ini aplikasi dalam keseharian itu gimana melewati waktu kita 24 jam itu. Manusia berada dalam kerugian jika tidak memperhatikan waktunya. Korelasinya begitu tadi. Ya, ketika Allah mengatakan wal asri demi waktu, kemudian sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian, artinya perhatikanlah waktu. Jika tidak, maka pasti kamu akan merugi. Jadi intinya seperti itu ya. Cuman problemnya memperhatikan waktu itu bagaimana. Apakah panjang pendeknya waktu, banyak sedikitnya waktu, sehingga tadi merasa kok waktunya cepat sekali, kayaknya kurang deh dan sebagainya. Apakah itu yang dimaksud? Tentu bukan. Tatkala kita perhatikan di ayat yang ketiga, kita akan mendapati bahwa persoalannya adalah apa yang mengisi waktu kita. Oh, apa yang mengisi apa yang mengisi waktu kita. Kagem nopo wekdal kula panjenengan sami. Ini persoalannya gitu. Ya, pada waktu yang sama yang dilakukan bisa berbeda-beda. Ya, di saat kita sedang ngaji seperti ini, ya satu dengan yang lain bisa tidak sama itu. Yang satu ya perhatikan dengan sungguh-sungguh, yang satu mungkin juga ya yang perhatikan juga sungguh-sungguh. Ada yang ngantuk, ada yang lagi nggak fokus ya Ustadz. Ini kayak kita supaya nggak ngantuk dan semakin fokus kita jeda dulu aja sebentar ya. Karena tetap bagaimanapun hidup itu butuh jeda, butuh ambil nafas. Dan sekarang kita ambil nafas dulu. Dan juga untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 'A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alif lam mim. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 'Alladdzina yunfiquna fi amwalihim sirran wa 'alaniyatan wa la yuzlamuna fatila wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Faruk, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Teh Erin. Nah, ini yang baca ini juga harus kita tanyain nih Ustadz nih ya. Masalah waktu gitu. 24 jam menurut kamu gimana tuh? 24 jam kayaknya masih perlu ini ya, muhasabah diri buat lebih bisa bermanfaat. Masya Allah. Dan tidak membuang-buang waktu mungkin Nah ya. Teh. itu dia ya, membuang-buang waktu. Ini kaitannya sama agar tidak merugi gitu ya Faruk ya. Baik, makasih ya Faruk ya. Sama-sama. Dan juga untuk pemirsa TVRI Jogja yang berbahagia, tentunya kita masih akan melanjutkan di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Dan kita masih bersama dengan Ustadz Sigit Yulianto terkait dengan agar tidak merugi waktu. Kalau ada yang perlu dicatat, ada yang perlu direkam, boleh loh ya. Nah Ustadz tadi kan sudah dibacakan nih sama Faruk ya terkait dengan surat Al-Asr. Mengingatkan kita lagi gitu. Betul. Ada kaitannya antara waktu dan orang-orang yang merugi. Nah mungkin bisa dilanjutkan. Ada nggak sih tanda-tanda orang yang merugi? Itu tandanya apa? Ya, orang merugi tentu tidak beruntung. Tidak beruntung tatkala kesempatan yang diberikan tidak dipergunakan. Ya, bahkan tidak saja terlewatkan waktunya, tetapi ya celaka, ya mendapatkan sesuatu yang bisa mencederai dirinya. Nah, berkaitan dengan waktu pun demikian. Persoalannya tadi kita sampaikan bukan pada masa panjang atau pendeknya waktu, karena Nabi sampai mengatakan kalau kamu tahu besok pagi kiamat tiba tapi kamu masih bisa nanam pohon kurma, tanam itu kata Nabi. Jadi bukan persoalan besok aja kiamat kok tanam-tanam buat apa, bukan begitu. Yang Allah nilai adalah apa yang kita lakukan di dalam waktu tersebut. Maka orang yang merugi adalah orang yang tidak menggunakan waktunya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan di sana. Nah, kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam konteks surat Al-Asr adalah satu beriman, ya. Al-iman diungkapkan di situ dengan amanu dalam bentuk fi'il kata kerja. Maka bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi ada proses yang dijalani. Proses beriman itu mencakup ilmu, amal, ya, lingkungan dan doa. Ya, ada upaya yang kita lakukan untuk mencari ilmu sebagaimana saat ini kita thalabul ilmi, ya. Tapi harus dilakukan di selaki waktali. Pergunakan betul waktu yang ada untuk mengkaji ilmu ini. Karena ilmu ini menjadi landasan iman, amal, dan semua kebaikan yang kita lakukan. Iman tidak mungkin akan bertumbuh, bertambah, meningkat sampai pada kesempurnaannya kalau proses berilmu tidak dilakukan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sungguh tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Di ayat 19 surat Muhammad diungkapkan demikian. Fa'lam itu mengisyaratkan ada perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Potensi modalipun sampun pinaringan. Apa modal iman sudah ada di dalam hati masing-masing kita. Tapi modal itu kalau tidak dijalankan menjadi usaha tidak akan ya bertumbuh, berkembang sendiri. Maka harus diberikan perlakuan berupa menuntut ilmu. Menuntut ilmu kemudian harus diamalkan. Karena ilmu itu tidak akan mendatangkan manfaat secara nyata tanpa kemudian diamalkan. Dan saling terkait antara ilmu dengan amal ini. Karena seseorang yang mengamalkan ilmunya, dia akan mendapatkan tambahan ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Man amila bima alima alamahullah malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah ia ketahui, Allah berikan ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Kemudian amal ini dilakukan secara terus-menerus sehingga terbiasa, ya, bisa terbiasa sampai kemudian menikmatinya lalu menjadi karakter, dados akhlak, ya, menjadi akhlak kita semua. Nah, kemudian kebaikan yang dibangun ini harus dijaga. Penjagaannya dengan apa? Lingkungan yang kondusif, ya, rencang-rencang yang soleh-solihah itu yang akan mengingatkan dan menguatkan sehingga kebaikan bisa terjaga. Kemudian yang keempat, proses beriman ini juga kita lakukan dengan doa kepada Allah. Karena keimanan ini ada di dalam hati dan hati ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintakan melalui doa.
Ya Allah, nyuwun datang panjenengan iman ingkang sempurna, imanan kamilan, wa yakinan shodiqan, dan keyakinan yang benar dan seterusnya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Dengan amanu itu maknanya adalah proses beriman yang kita jalani. Lalu demikian juga gunakan waktu untuk beramal. Karena nilai waktu adalah amal apa yang dilakukan di dalamnya. Sehingga orang yang merugi tadi tatkala tidak menggunakan waktu dengan amal yang semestinya. Ya. Nah semestinya apa? Amal soleh bukan amal toleh, amal baik bukan amal buruk. Oh gitu ya. Karena amal manusia soleh. dinilai baik karena amalnya. Ya, jenengan kalau mirsani ono wong ganteng banget, tetapi edan terus pundi? Ya rasanya tentu menjadi tidak baik yang kita tangkap, yang kita nilai karena didasarkan perilakunya. Ya, ada orang cantik sekali tapi perkataannya kotor, kata-katanya kasar, maka kita tidak akan suka juga. Karena nilai seseorang adalah didasarkan amal apa yang dilakukannya. Dan kita ingin catatan amal kita di akhirat adalah kebaikan. Maka keseluruhan waktu kita harus merupakan amal kebaikan. Dan seluruh waktu yang Allah berikan harus bernilai ibadah. Tadi tanya Mbak Erina, ibadahnya berapa lama? Harusnya 24 jam itu ibadah semua. Berarti masih kurang ya 50 menit ya. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Nah ini Ustadz, kita bicara masalah iman. Tadi ternyata iman itu ada sebuah proses ya. Kalau selama ini kita meyakini iman itu hanya percaya dan percaya terhadap rukun iman. Ternyata ada sebuah proses di situ. Tapi sebelumnya ini ada yang sudah bisik-bisik. Juga bukan saya aja yang ingin bertanya loh Ustadz ya. Jadi ini saya langsung aja mempersilahkan ya. Monggo yang mau bertanya siapa ini? Ya silakan. Masya Allah ya. Kalau begitu saya kasih giliran dulu ya. Ini dari santri, dari pondok pesantren, santri lansia loh ini Ustadz ya. Monggo silakan yang mau bertanya, monggo. Dengan siapa? Ustadz, ya silakan Bu. lo izin bertanya nggih? Boleh silakan. Saya Nur Kusuma dari Pondok Pesantren Sabilun Najah, Temuh Kidul, Gamping. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, apa ciri-ciri orang yang bangkrut apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut di akhirat dan bagaimana ciri-cirinya? Iya. Orang yang bangkrut di akhirat ya. Orang yang bangkrut di akhirat dan bagaimana ciri-cirinya? Baik. Terima kasih Ibu Nur ya, Ibu Nur dari santri Sabilun Najah. Ya baik. Kita simpan dulu. Ini kita kasih kesempatan juga. Monggo dari Khairunisa. Siapa yang mau bertanya? Oh, Masya Allah. Ya, Bapak. Dengan silakan, Bapak siapa? Kami Warsito dari Masjid Taklim Khairunisa, Tempel. Ya, silakan. Saya ingin bertanya bahwa untuk pribadi-pribadi seperti ini, kalau memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat Al-Asr itu, mungkin bisa baik. Tapi hanya kelompok-kelompok kecil. Nah, berhubung saya itu bernegara, saya itu warga negara, supaya negara ini nggak rugi bagaimana. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai kelompok-kelompok kecil ini. Itu aja, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak. Siapa Pak tadi saya kurang? Warsito. Pak Warsito, Nggih matur nuwun Pak Warsito. Masya Allah pertanyaan bagus-bagus ini ya. Monggo Ustadz langsung saja. Baik, pertanyaan dari Ibu tadi. Ada satu waktu ketika Nabi SAW melontarkan pertanyaan di hadapan para sahabat. Atadharuna manil muflis. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu siapa, kata Nabi. Lalu ada sahabat jawab, ya Rasul, namanya orang bangkrut itu orang yang berjual beli, berdagang, bisnis, barangnya habis tapi nggak dapat keuntungan sama sekali gitu. Ya itu bangkrut. Lalu Nabi mengatakan, bukan itu yang aku maksud. Lalu apa bangkrut itu ya Nabi? Nabi kemudian mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang nanti di hari kiamat datang dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala sedekahnya. Tetapi saat hidup di dunia dia suka menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, ya, mengambil hak orang lain dan seterusnya. Sehingga pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya diberikan untuk orang-orang yang dia zalimi, dikasihkan untuk orang-orang yang dia rugikan itu. Nah, sampai habis pahala itu belum cukup karena yang nuntut hak masih banyak. Lalu dosa orang-orang dizolimi itu ditimpakan kepada dirinya. Itulah orang yang bangkrut di akhirat, kata Nabi. Jadi jawabannya jelas ya. Nabi mengatakan kebangkrutan di akhirat itu manakala jangankan pahala, tidak ada. Bahkan malah ditambahi dengan dosa dari banyak orang yang dizolimi.
Nauzubillah min dzalik ya Bu ya. Berarti ini kita harus hati-hati loh Bu. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi kita lupa beramal Iya, sholat. bisa habis itu nanti. Nah iya, habisnya bukan di dunia ya Ustadz ya? Bangkrut di akhirat nanti. Ya Iya, Allah, betul. semoga kita selalu Nauzubillah min terhindar dzalik. semua. Nauzubillah min dzalik ya. Itu yang pertama Ibu ya. Kemudian dari Bapak tadi bagus sekali. Ini Bapak sudah mikir negara, kayak mau jadi iya. presiden. Peduli sama negara loh Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya calon presiden Pak ya. Baik, memang kita harus berpikir jauh, tetapi gerak yang dilakukan tentu dari yang kecil, ya kan? Nah, apalagi kita orang kecil gitu kan, memang dari sesuatu yang kecil. Dan Nabi mengatakan ibda bin nafsik, mulailah dari dirimu. Di saat kita menghendaki negara ini menjadi baik, mengamalkan surat Al-Asr, mulai dari diri kita. Setiap muslim itu coba untuk mengamalkan surat Al-Asr ini. Karena pada pribadi-pribadi muslim yang mengamalkan surat Al-Asr ini, dia menjadi orang beruntung, ya. Kemudian masing-masing orang nanti akan berkeluarga, jadi keluarga yang beruntung. Keluarga, kumpulan-kumpulan keluarga jadi masyarakat, ya, satu kualitas masyarakat sosial yang beruntung. Ya, masyarakat satu dengan yang lain jadi satu negara, Pak. Ya, begitulah yang seharusnya dilakukan, upaya perbaikan yang dicontohkan oleh Nabi SAW juga mulai dari pribadi-pribadi. Panjenengan mau sejarah perjuangan dakwah Nabi SAW dengan para sahabat dos pundi. Nabi mengumpulkan satu demi satu para sahabat ngaji bareng di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, dipraktekke masing-masing sampai kemudian menyebar ke masyarakat menjadi kebaikan sosial. Okay. Nah, usah mikir rampungnya kapan, pokoknya dilakoni mawon. Ya, karena urip niku onone mung sabar, ya, dan kesempatan yang diberikan oleh Allah itu memang ada batasnya. Dan nilai kita bukan hasil akhirnya nanti seperti apa, tetapi apa yang kita lakukan dalam waktu yang masih ada, ya. Disitulah Allah akan menilai kita. Hasil itu adalah merupakan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Wilayah kita adalah berusaha pada waktu, pada umur, pada usia masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak nggih. Nah, nanti kerjasama nek piyambak-piyambak ya enggak bisa. Ya, ada hal-hal yang memang harus dikerjasamakan. Ya, karena Islam ini mengajarkan beramal secara bersama, secara berjamaah, nggih. Betahkan tiang sanes to nggih. Ya, kita enggak bisa sendirian panjenengan mesem dhewe ra iso, Pak nggih. Ya, karena nanti malah dianggap aneh. Maka kita butuh orang lain untuk menjadi amal soleh gitu. Sehingga ketika jenengan mesem ana wong liya sing ndelokke jenengan mesem niku seneng kan dadi ganjaran, Pak. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah, kan ngoten nggih. Nggih. Maka ampun mesem piyambak-piyambak to nggih. Iya. Saya kira begitu. Iya, baik, terima kasih ya. Jadi memang semua itu dimulai dari yang kecil-kecil. Iya. Sama seperti langkah kita bisa menjadi besar karena kita memulai langkah yang kecil. Jadi tetap semangat ya Pak Warsito, mulai dari keluarga dulu. Ini jangan jadi pembinanya Khairunisa ya Pak, Bu? Oh, pembinanya, Masya Allah. Iya, baiklah. Kalau gitu kita masih bisa kesempatan bertanya lagi ya Ustadz ya? Silakan, Monggo, silakan. yang mau bertanya lagi siapa? Ya, boleh. Baiklah. Monggo. Ibu. Ya, Iya, monggo, Ibu. Ibu. Nyun sewu dengan Bu siapa, Bu? Ya, silakan Ya, Ibu. ya. Nggih, Mic-nya Bu, lajeng. ya, nyun sewu Ibu. Ya. Saya Ibu Sarir Harjo dari Pondok Pesantren Sabilun Najah Gamping Sleman. Monggo Ibu, silakan. Yang akan saya tanyakan, doa apa Pak yang bisa kita amalkan supaya tidak merugi di akhirat nanti? Doa ya Bu ya. Doa, Bu, Ya. ya. Doa apa yang J. kita amalkan? Ibu boleh tahu Ibu usia berapa Bu? 74. Masya Allah, luar biasa ibadahnya ya Ibu. Semangat Sehat, santri. Ibu, ya. Iya, sehat terus ya. Matur nuwun nggih Bu. Ibu Sari Harjo ya Allah. Alhamdulillah. 74 masih semangat ya, Ya, Pak ya. betul, Ini betul. tadi ada doa. Jadi Ya, gimana ya, ya. doanya? Boleh saya sambung satu Oh, lagi boleh, ya. boleh, silakan. Monggo, yang dari Khairunisa yang mau bertanya. Ya, monggo dengan Ibu siapa? Ya, silakan Bu. Nama saya Bu Marsih dari Majelis Taklim Khairunisa Margorejo Asih. Ya. Yang ingin saya tanyakan, ini temanya menarik sekali. Kebanyakan kita adalah generasi boomer ini kalau nggak salah. Dan di saat ini mungkin kita banyak menghadapi anak-anak cucu kita generasi Y atau milenial dan Ya, Z. Gen Z. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Kita mau beribadah biar kita besok itu tidak rugi, misalnya pada habis subuh mau ngaji, tetapi anak atau cucu kita itu masih tidur. Kita bangunkan sekali dua kali masih juga belum mau karena mereka selalu malam-malam pegangan HP. Iya. Jadi biar kita tidak merugi, mana yang harus kita pilih? Kita ngaji atau kita selalu membangunkan terus-terus dan nanti mungkin juga akan marah yang mungkin akan membuat kita rugi. Atau ikut tidur itu. Pencerahannya Ustaz.
Iya baik, terima kasih Ibu Asi, luar biasa ini mewakili para baby boomers yang ada di rumah ini ya. Iya memang itu tantangannya di era saat ini ya Bu ya. Baik, kita simpan dulu jawabannya ya Ustadz ya. Dan untuk Anda pemirsa tetaplah bersama kami tentunya di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama tentunya di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Masih bersama dengan Majelis Taklim Khairun Nisa dan juga Pondok Pesantren Lansia ya, dari Sabilun Najah ya. Ya, dan juga masih sama Ustadz Sigit Yulianto dan juga rekan saya Farouk Firdaus. Tentunya kita masih mengupas tentang bagaimana agar tidak merugi waktu. Nah, tadi sudah ada 2 pertanyaan ya dari Ibu Sari Harjo. Apa doanya supaya kita tidak bangkrut di akhirat nanti? Kemudian bagaimana dari Ibu Asih tadi ya. Nah, ini kita harus pilih yang mana supaya tidak rugi. Masa tiap pagi harus ngomel-ngomel gitu ya Bu ya. Nah, rugi dong waktunya cuma buat akhirnya jadi lupa zikir gitu kan. Hanya gara-gara sibuk bangunin. Apa yang harus kita pilih? Nah, langsung saja Ustadz diberikan solusinya. Bagus Monggo. Ibu. Jadi ini doa memang penting sekali ya. Doa itu bukan sekedar kalimat permohonan atau permintaan, tetapi doa itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membimbing kehidupan kita. Di ayat 186 surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Nah, penutup ayat ini yang menarik. Karena setelah perintah untuk berdoa dan Allah jamin keterkabulan doa, lalu Allah katakan la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa terbimbing pada jalan yang lurus. Sehingga kalau jenengan ya bertanya tadi doa apa agar tidak merugi, maka sungguhnya tatkala kita berdoa itu akan menjadi sebab Allah membimbing kita semua sehingga akan terselamatkan dari kondisi yang merugi. Membimbing kita semua untuk sampai kepada keberuntungan. Mungkin terus pikirannya dibuat cerah, hatinya menjadi tenang, fisiknya menjadi sehat. Itu yang kita butuhkan untuk sampai pada keberuntungan, Bu. Lalu kita sampaikan itu dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya ini praktisian jenengan pun hafal kabeh niku. Doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pun itu doa yang pasti membuat kita akan sampai pada keberuntungan. Karena kita nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu berikan kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Keberuntungan mana lagi dibandingkan ini? Karena keberuntungan yang sesungguhnya penilaian yang pasti benarnya dan sempurna hanya di akhirat saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 185 surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'aninar wa udkhilal jannah." Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Ya, dialah orang yang menang, dialah orang beruntung. Jadi keberuntungan itu tatkala orang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kalau kemudian prakteknya di kehidupan dunia, jenengan saged menggalih pun penggalihkan di saya itu dipertimbangkan betul. Kalau saya lakukan ini menjadi sebab saya masuk surga atau tidak? Kalau saya lakukan ini jadi masuk neraka atau tidak? Itu yang kemudian akan menghantarkan kita pada keberuntungan yang sungguhnya. Nggih, mawi donga kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan sing podo kalih dongane gitu. Ya sama dengan apa yang kita mantah dalam doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngaten Ibu ya. Itu yang pertama tentang doa. Kemudian yang kedua tadi Ibu tentang menghadapi generasi ya, Gen Z angel kandanane ngono ya. Dibangun kan ora tangi-tangi enggak bangun-bangun gitu ya. Saking angele wis melu turu wae sisan. Ya, tentu tidak Ibu ya. Anak itu ujian bagi orang tua juga ujian bagi anaknya, suami ujian bagi istrinya, istri juga ujian bagi suami. Karena isi dunia itu ujian sedaya ya.
Dan ujian itu bisa berupa sesuatu yang kita benci, bisa sesuatu yang kita sukai. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan maupun keburukan. Nggih. Anak ndablek nggih ujian, anak rajin niku nggih ujian gitu. Ya, apakah kita bersyukur atau bersabar? Karena isinya hanya dua itu, nek mboten syukur, sabar, sabar syukur gitu. Nah, pada saat kita mendapati anak ini sulit ya, misalnya dibangunkan untuk sholat subuh, sulit ya untuk taat patuh kepada orang tuanya. Ya. Yang pertama jenengan pikirkan adalah iki anake sapa. Artinya tuntutan pertama kali adalah orang tua, Ibu. Kenapa anak bisa sampai seperti ini? Bagaimana peran orang tua dalam upaya sungguh-sungguh mendidiknya? Len didik niku mboten nek wis gedhe nembe dididik itu. Ya, bahkan sejak di dalam kandungan itu pendidikan sudah dilakukan, ya. Nah, bahkan sebelum itu hubungan antara suami istri menjadi bagian dari pendidikan bagi anak yang akan lahir kemudian. Karena ketika Nabi bersabda tentang dua suami istri tidak melakukan jima hubungan suami istri, Nabi mengajarkan doa. Kalau suami istri tidak melakukan hubungan lalu berdoa, Allahumma janibna syaiton wa janbi syaitan ma razaqtana. Niki jenengan ndonga sithik napa mboten nek ngoten. Nah, kadang-kadang terus to the point gitu. Nah, ini persoalan bagi kualitas keturunan. Karena tatkala ya Nabi mengajarkan demikian, siapa berdoa sebelum hubungan suami istri dilakukan, maka jika Allah takdirkan lahir seorang anak, anak itu akan dijaga oleh Allah dari godaan setan selamanya gitu. Nah, sehingga kualitas hubungan sangat menentukan kualitas keturunan. Ya, itu pun nanti masih harus napa menika didongani, diwacake Quran, ya, senantiasa dimintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dididik dengan baik melalui tulodo kasainan, keteladanan yang baik. Karena dalam masa awal tumbuh berkembangnya anak itu sing didelok niku nggih wong tuane gitu. Orang tua itu yang menjadi sumber bagi anak untuk kemudian belajar. Okay. Cara berbicara seperti apa, jalannya bagaimana, nah, kalau tidur seperti apa, kalau makan bagaimana. Niku anak itu melihat orang tuanya, Bu. Okay. Jadi kalau anak kok mangan karo melayu, ya, dan sebagainya, itu mbok-mbok wong tuane ngoten gitu. Demikian juga ya pada saat ya dia melakukan segala hal dalam berbicara keras-keras, bengok-bengok dan sebagainya. Ini mengikuti siapa? Karena ada model yang dia lihat pada masa awal pertumbuhannya. Walaupun nanti di usia tertentu sudah mulai ada pertemanan. Nah, di situ orang tua juga ya mengajak anak untuk berdiskusi untuk memilih lingkungan terbaik yang bisa menguatkan ya kebaikan yang ada pada si anak itu, ya. Nah, ini upaya-upaya yang mungkin sangat banyak, tapi di dalam Quran itu sebenarnya juga sudah ada model-model Luqman kepada anaknya, Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail itu. Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada Nabi Ismail itu ya pendidikan keimanan, pendidikan intelektual, pendidikan psikologis itu. Ketika Ibrahim mengatakan, ya bunaya ini arafil manam ani adbahuka. Wahai anakku, sungguh Allah perintahkan padaku untuk menyembelih kamu. Ini pendidikan keimanan, ada perintah Allah. Kemudian dia mengatakan fangdur, coba kamu pikir baik-baik. Fangdur dari kata nalzara yang duru ungdur, diserap dalam bahasa kita menjadi nalar. Nalzar itu jadi nalar, fungsikan nalarmu. Ini pendidikan intelektual. Kemudian madzataro, menurut pendapat kamu seperti apa? Kata Ibrahim kepada anaknya itu Ismail. Ini pendidikan psikologis. Karena anak diminta untuk berpendapat, berbicara, dan orang tua mau mendengarkan apa yang dibicarakan oleh anak. Banyak orang tua tuh nggak mau mendengarkan anak. Kue sih bocah rasa ngomong apa-apa manut merasa ini ya Ustaz ya, merasa paling tahu semuanya gitu ya. Padahal anak butuh bicara, butuh didengarkan sehingga eksistensinya menjadi diakui, menimbulkan kepercayaan diri. Ini psikologis yang dibutuhkan oleh si anak, ya. Dan luar biasa, Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh sehingga dia pun berbicara dengan penuh etika. Dia memanggil ayahnya ya abati, bukan hanya ya abi. Ya abati itu lebih halus, kalau dalam bahasa Jawa itu kromo inggil. Ya, kromo inggil. Wahai ayahanda, ya, if al matukmar, dia langsung katakan, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kuat keimanannya, luar biasa seorang Ismail sebagai anak. Karena dia soleh, maka dia tidak ragu-ragu kalau itu perintah Allah laksanakan. Ya, seandainya Ismail itu hanya anak yang sehat, cerdas akal, tapi tidak soleh saumpami. Dia akan berpikir dengan akalnya. Pak nun sewu sing sepuh kadosin jenengan nih. Nek sing dibelah bapak mondos pundi gitu. Ya bisa jadi begitu. Ya,
Nah si Ismail karena kesolehannya pribadi yang luar biasa, kesabaran yang merupakan hasil dari pendidikan Ibrahim alaihissalam, maka dikatakan itu. If al-matu'mar, laksanakan apa yang memerintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Disupport ayahnya itu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya pertama Ibu, pendidikan keimanan itu menjadi penting bahkan sejak kecil. Karena anak kecil itu kata Imam Al-Ghazali bahkan jauh lebih siap menerima pendidikan keimanan ketimbang orang dewasa. Kenapa? Sebab anak-anak ketika masih kecil itu fitrahnya masih bersih, Bu. Nggih. Urung ana dosane to nggih. Nek sing gedene bola-bali dosa itu ana nek ngayal mawon gitu. Nah, maka anak itu lebih mudah menerima dan akan sangat berkesan di dalam hatinya dan akan mempengaruhi perilakunya di kemudian hari. Saya sampai sekarang masih ingat ibu saya dulu ketika saya kecil mengatakan, Gusti Allah itu pirsa, Allah melihat kunen diwe ndelik, ibu orang ngerti tapi Gusti Allah tahu gitu. Itu sampai sekarang itu tertanam di dalam hati saya dan ora wani nglakoni dosa walaupun piyambakan meskipun sendirian Ibu. Ya, jadi kata-kata sederhana yang bermuatan keimanan menjadi sangat penting untuk dimasukkan ke dalam hati anak-anak kita. Ya. Terus kemudian pas tilem tadi Bu, pas sari itu. Ya kok sari itu, tilem ya, anak itu tidur ya. Itu kali didongani, didoakan Bu. Ya, dalam keadaan tidur itu yang masih berfungsi pada orang itu pendengarannya Bu. Ya, doakan, zikir, baca Quran pada anak itu akan berpengaruh luar biasa. Kemudian setiap kali sholat jangan pernah berhenti, jangan pernah leren, jangan pernah putus asa untuk mendoakan anak Bu. Dakwatul walid ala waladihi la yuradu, doa orang tua untuk anaknya la yuradu, tidak akan ditolak oleh Allah. Kadang-kadang senjata berupa doa itu tidak dipergunakan oleh para orang tua, ya, karena Rasul mengatakan itu doa orang tua untuk anaknya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi satu, ya tanamkan keimanan pada anak itu, ya. Yang kedua doakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga kasih contoh teladan. Karena anak itu kadang-kadang dikandani, diperintahkan sesuatu itu belum tentu paham karepe itu apa. Carane dos pundi, maka ada contoh yang jelas sehingga ngerti apa yang dimaksudkan, ya. Dan orang tua kemudian menjadi model kebaikan yang diinginkan orang tua pada anak-anaknya, ya. Saya kira itu Ibu nggih. Nah, nanti kerjasama mboten jenengan piyambakan mungkin dengan suami, dengan kakaknya, dengan temannya dan seterusnya. Karena kita bekerja sama untuk membangun kebaikan-kebaikan tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Gimana Bu? Langsung terbuka ya. Langsung terbuka jadi mendapat pencerahan ya. Saya juga yakin pemirsa di rumah juga mendapatkan sebuah pencerahan yang luar biasa. Ternyata itu tadi, ini bagian dari waktu. Benar ya Ustaz ya? Betul. Bagian dari waktu, bagaimana Mengisi supaya kita waktu tidak kita. merugi, Iya, tidak betul. sia-sia kan. Kadang ngerasa masih kecil, belum diajarin nggak apa-apa. Belum nggak apa-apa, besok nunggu gede. Itu kan waktu juga merugi ya Ustadz ya. Padahal justru saat kecil itu saat yang sangat tepat untuk dimasukkan hal yang benar dan baik. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik kita nih Ustadz ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah yang sudah menambah kekuatan iman kita ya, wacana kita tentang iman. Nah, ini terkait dengan tema kita tadi, agar tidak merugi gitu kan. Artinya ketika kita tidak merugi tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, karena kita kan tujuannya ke surga, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu nih umur kita sampai kapan, itu juga rahasia Allah, juga misteri waktu juga ya. Tapi kita jeda dulu sebentar, nanti baru kita jelaskan nanti sebagai gongnya ya Ustadz ya. Dan untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan untuk mengisi waktu nih ya. Waktu kita, Anda di depan layar kaca juga belajar. Kita di sini semua juga belajar mengasah kekuatan iman. Jadi kita sedang melewati waktu. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan saya tadi ya. Bagaimana ini supaya kita bisa menuju ke surga tadi dengan waktu yang tersedia. Karena kan waktu itu misteri ya. Kita nggak pernah tahu, katanya ada yang bilang waktu itu adalah pedang. Ada yang bilang waktu itu adalah uang. Time is money. Nah, gimana ini Ustadz? Satu, dengan sendiri atau
atau kesendirian kita punya banyak sekali keterbatasan. Tapi tatkala bersama atau dalam kebersamaan akan saling menguatkan. Karena itu agama ini menuntunkan pada kita untuk melakukan amal secara berjamaah, ya. Sehingga Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah semuanya bersama-sama. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ya, sampai diungkapkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang perjuangkan agama itu bersaf-saf seolah-olah satu benteng yang kokoh itu. Nah, sehingga kekurangan kelemahan kita bisa tertutupi oleh orang lain yang bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan tadi. Yang kedua, ya memang terbatas waktu dan umur kita, tetapi dengan rahman rahimnya, dengan kasih sayangnya, kanthi welas asih pun Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada amal yang nilai pahalanya tidak akan pernah berhenti. Ya, itu yang disebut dengan jariyah, jariyah tentu terus mengalir. Maka jenengan bisa melakukan amal-amal yang walaupun umur kita jatahnya sudah habis, kematian sudah tiba, kita tidak lagi di dunia, ning oleh ganjaran terus, ya. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Maka gunakan waktu untuk melakukan 3 hal ini. Sedaqatin jariyatin, sedekah yang nilainya tidak pernah terputus, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ajarkan ilmu pada orang lain. Jenengan mengajarkan ya orang lain bacaan Al-Fatihah kawan. Selama dia baca Al-Fatihah dalam sholatnya, ganjaran ngalir pada jenengan terus. Walaupun jenengan sudah mati, ya tetap mendapatkan aliran pahala. Maka saat di alam barzah atau alam kubur itu masih mungkin mendapatkan kiriman pahala dari amal saleh yang kita lakukan di dunia itu. Masih mungkin diampuni oleh Allah, ya maghfirah. Kalau ada orang yang memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, tidak mungkin kita didongaki, tidak mungkin amal kita dilanjutkan kalau tidak melakukan amal-amal kebaikan. Ya, maka ini juga merupakan cara agar terbatasnya waktu membuat kebaikannya tak terbatas akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, lahum ajrun ghairu mamnun, untuk mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, saya kira itu, sehingga dengan demikian umurnya, waktunya menjadi barokah. Ya, barokah itu ada tambahan-tambahan kebaikan terus, ziyadatul khair. Saya kira begitu. Ya, luar biasa ya Bu. Jadi ternyata ini kalau dipikir-pikir kita hidup, tadi Ibu sudah 74 tahun, Ibu berapa? 60 tahun ya. Nah ini waktu-waktu ini sudah terlewati gitu. Kita harus siap menghadapi jalan yang akan di depan kita gitu ya. Jadi itu tadi ya, cuma amal jariah. Iya, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Semua yang tercakup di 3 ini ya semuanya akan ngalir gitu. Kan ini kalau dijelentreh ke diurek kan menjadi sangat panjang. Ilmu bermanfaat kan macam-macam, ya. Anak soleh yang mendoakan bukan hanya doa, seluruh amal kebaikan anak itu ngalir ke orang tuanya gitu, ya. Jadi yang penting bagi kita, buatan sakniki yuswani pinten, sekarang usianya berapa, tapi sekarang apa yang kita bisa lakukan. Berarti harus, maaf Ustaz, saya jeda sebentar, harus kita ganti mindset kita ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Bukan aduh usiaku udah segini, anakku piye, urung nikah, urung kerja gitu ya. Nah mungkin yang pikirkan adalah tapi apa yang bisa kita lakukan, betul, ya. Apapun itu. Iya, kalau kita nyadari banyak salah dan dosanya, segera bertobat dan istighfar kepada Allah, karena Allah Maha penerima tobat. Dan tatkala kita bertobat dengan sungguh-sungguh, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, orang bertobat dari dosa sama dengan orang tidak punya dosa. Itulah welas asih pun Gusti Allah, rahmat Allah gitu. Jadi asal mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerima tobat dan kita akan menghadap Allah sudah tanpa dosa. Kemudian lakukan kebaikan, dan kebaikan itu akan dinilai oleh Allah tidak dengan nilai yang sama dengan kebaikan, tetapi dilipat gandakan. Minimal 10 kali lipatnya, bisa 700 kali lipat, bisa tak terhingga sesuai dengan kehendak Allah. Kebaikannya tapi hanya untuk Allah ya, bukan pamrih di manusia ya. Ya berharap pahala dari Allah, balasan dari Allah, sehingga nilai kebaikannya berlipat ganda. Jadi rumusnya kan begini, kalau melakukan dosa, benar-benar dilakukan, satu dosa dihitung 1. Kalau mau melakukan dosa nggak jadi karena takut, malah jadi ganjaran karena takut dengan Allah gitu. Kalau melakukan kebaikan, satu kebaikan bukan 1, tapi minimal 10, bisa 700, bisa tak terhingga. Ya, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, dia dapat 10 kali lipatnya. Atau bisa sampai ila sabai mi'ati dhifin, 700 kali lipat di ayat 261 Al-Baqarah. Atau tak terhingga di ayat 10 surat Az-Zumar. Wafa ya disempurnakan pahala bi ghairi hisab, tanpa hitungan itu.
Nah, jadi maksud saya adalah kalau rumusnya begitu, kalau kebaikan itu dilipat gandakan, kalau keburukan satu ya sesuai dengan setimpal dengan nilai dosanya, maka mestinya logikanya mestinya jenengan itu mlebu swarga kabeh. Amin. Iya. Seharusnya kita masuk surga semua. Maka kalau sampai masuk neraka kebangetan. Ya sudah dibuat cara perhitungan yang memudahkan kita masuk surga kok gitu. Ya, maka gunakan waktu yang membuat kita bisa masuk surga dengan banyak beramal kebaikan itu. Oke, Ya, mungkin yang perlu saya kasih garis bawahi adalah itu tadi, kalau kita sholat kenceng, Ya. tapi kita nggak peduli sama tetangga kita yang Ya, sakit, ya, kita ya. nggak peduli sama saudara kita ngajinya tiap hari bisa khatam, tapi ternyata kita tidak pernah bersedekah jariah, itu juga bakal jadi bangkrut ya Ustadz ya. Nah, iya, ini berarti ilmunya belum utuh ya. Sholat itu tidak hanya dikerjakan tapi ditegakkan. Nanti dalam bahasan yang lain kita akan ketemu. Ini mungkin itu. sekaligus sebagai kesimpulan ya Ustadz, biar Iya. nanti pemirsa di rumah dan juga jamaah yang ada di studio Iya. langsung bisa mengingat nih, monggo Iya, Ustadz. iya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah juga, pergunakan waktu dengan baik. Jadikan keseluruhan waktu yang diberikan oleh Allah menjadi bernilai ibadah pengabdian kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang olehnya. Jadikan seluruh kebaikan bernilai ibadah dengan niat yang ikhlas dan tata cara yang benar. Sibukkan kita dengan amal-amal baik sehingga kita akan dinilai sebagai orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orientasi kepada Allah yaitu ketulusan dan keikhlasan sehingga kita tidak akan pernah patah semangat apapun respon komentar orang terhadap apa yang tengah kita lakukan. Sampai suatu saat Nabi SAW ia mengadu kepada Allah, ya Allah aku tidak peduli apa perlakuan manusia kepadaku, apa perkataan mereka kepadaku, asal engkau ridho ya Allah. Sehingga ia menjadi motivasi yang luar biasa untuk terus mengisi waktu dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saatnya kita nggak ada yang tahu kapan dia akan datang, ya ketika kematian itu datang, ajal tiba, kita dalam keadaan melakukan amal yang terbaik dan disitulah penentunya. Sehingga Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang kan ditentukan pada bagian penutupnya. Masing-masing kita nggak ngerti nutupnya kapan. Karena itu teruslah beramal kebaikan agar tatkala datang ajal itu kita dalam melakukan amal kebaikan dan saat itu kita ternilai menjadi orang yang baik. Husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Ini mari kita gunakan ya, karena waktu itu benar. Waktu itu nggak ada siaran tunda ya. Ya Allah stop sampai di sini dulu ya Allah gitu ya. Aku mau beramal dulu. Waktu juga tidak ada siaran ulang. Nggak mungkin kita balik lagi ke zaman kecil ya, biar kita bisa dididik oleh orang tua kita dengan iman yang luar biasa. Tapi waktu itu adalah akan terus bertambah dan bertambah. Jadi mari yang disampaikan oleh Ustadz tadi, kita mulai dari diri sendiri dulu agar kita bisa menjadi contoh dan kita bisa terus menjadi syiar untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat ya. Ustadz terima kasih banyak ya Ustadz ya, sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Faruk terima kasih banyak ya. Dan juga untuk Majelis Taklim Khairun Nisa, matur nuwun, untuk Pondok Pesantren Lansia Sabilun Najah ya. Terima kasih banyak, dan juga untuk pastinya Anda pemirsa, terima kasih yang masih tetap semangat dan antusias untuk Thalabul Ilmi bersama Tablik Islami. Dan saya Erina Kusnulita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mari mulai sekarang kita manfaatkan waktu kita, jangan sampai termasuk orang yang rugi atau orang yang bangkrut. Kita ketemu lagi di Tablik Islami berikutnya. Jadi pastikan Tablik Islami mempersatukan umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.